Sesekali kilatan petir membelah awan. Di sebuah tempat yang menyimpan sejarah kelam, Jembatan Suci Mampir, tempat yang berada di samping bekas Mitra Plaza Banjarmasin, lokasi yang pernah menjadi saksi tragedi besar, yaitu tragedi Jumat Kelabu Banjarmasin tahun 1997 yang menewaskan ratusan orang dengan cara yang sangat mengenaskan. Dan malam itu, dua perempuan tanpa sadar akan mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebut saja Rani dan Sinta. Rani adalah pemilik sebuah usaha rental mobil dan Sinta adalah asistennya. Malam itu mereka sedang mencari seorang klien. Mobil yang disewa klien tiba-tiba GPS-nya mati. Padahal alat itu baru dipasang beberapa hari sebelumnya. Mereka sempat berkomunikasi lewat WhatsApp. Tapi lokasi klien tidak pernah jelas. Akhirnya mereka memutuskan sesuatu yang nekat mencari klien tersebut malam hari. Setelah berkeliling di daerah Banjarmasin untuk mencari rumah klien tersebut dan sambil menunggu kabar, jam menunjukkan pukul 10 malam. Mobil mereka berhenti di atas jembatan Suci Mampir. Aneh, keduanya hanya diem. Tangan mereka terus scroll WhatsApp. Walaupun tidak ada notifikasi, tidak ada pesan, juga tidak ada panggilan. Sinta akhirnya berbisik pelan. "Bos, kita lagi tunggu siapa ya?" Rani hanya diem menatap layar ponselnya. Kosong. Dan sekali menjawab, "Kita tunggu orang lagi." Jawab Rani dengan dingin, seperti sedang membaca sesuatu yang tak pernah terlihat oleh siapapun. Tak lama kemudian, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Biasanya mereka selalu banyak cerita selama perjalanan, tapi malam itu, jalan terasa sunyi. Jalan terasa sangat sunyi. Percakapan hanya sesekali, lalu kembali hening untuk waktu yang lama. Seolah ada sesuatu yang ikut bersama mereka di dalam mobil. Saat mereka melewati gambut, mobil tiba-tiba melambat, lalu berhenti perlahan. Seperti ada seseorang yang sedang turun dari mobil. Sinta akhirnya bertanya, "Bos, kenapa berhenti?" Rani menjawab dengan suara berat, "Bentar, lihat pesan di WA." Tapi Sinta melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Layar ponsel itu gelap. Tak ada notifikasi. Tak ada pesan. Sesaat kemudian perlahan mobil berjalan kembali ke arah Banjarbaru. Setelah melewati bundaran Liang Hanggang menuju arah Prihari, kemudian belok ke arah Jalan Trikora. Pelan-pelan, tanpa ada sekata-kata pun, tiba-tiba Rani membelokkan mobilnya ke arah Jalan Bumi Selamat. Sinta hanya diam. Dalam hatinya bertanya, kenapa lewat sini ya? Langit semakin gelap. Petir berkali-kali menyambar. Suasana malam itu menjadi sangat mencekam. Tiba-tiba Rani membelokkan mobil ke sebuah jalan kecil. Sinta mulai merasa tidak nyaman. Dadanya terasa sesak. Dan suasana di mobil tiba-tiba terasa sangat dingin. Beberapa detik kemudian, Sinta merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada gerakan di mobil mereka. Seperti ada orang melompat turun dari mobil. 1, 2, 3. Seperti ada beberapa orang yang melompat turun dari mobil. Sinta melirik cepat ke arah spion. Sinta langsung merinding. Ia mencoba menoleh ke belakang, tapi tubuhnya terasa berat, tidak bisa bergerak. Beberapa detik kemudian, mobil akhirnya berhenti.
Dan disitulah mereka baru menyadari sesuatu. Di kiri dan kanan mereka berdiri batu-batu nisan. Mereka berada tepat di tengah-tengah pemakaman umum. Sinta dengan suara gemetar berkata, "Bos, ini kuburan." Rani yang mulai sadar hanya bisa menatap lurus ke depan. Wajahnya pucat. Rani berkata perlahan, "Sinta, turun sebentar, bantu pandu mobil." Sinta langsung melihat kuat. "Enggak, bos, saya enggak berani." Akhirnya mereka mencoba keluar dari tempat itu perlahan. Mobil dimundurkan keluar dari area pemakaman dengan jantung yang berdetak sangat keras. Setelah berhasil keluar, mereka kembali ke jalan utama. Tidak ada percakapan, hanya diam, seolah baru tersadar dari sesuatu yang aneh. Sesampainya di rumah, kepala mereka terasa sangat berat, tangan seperti kaku. Dan malam itu, keduanya sama-sama tidak bisa tidur karena banyak pertanyaan yang terus menghantui mereka. Pagi harinya, Sinta membuka WhatsApp. Ia ingin melihat kembali chat dan klien yang mereka cari semalam. Tapi tiba-tiba, Sinta terdiam, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Bos, lihat ini." Rani mendekat. "Kenapa?" Sinta menunjukkan layar ponselnya. Di layar WhatsApp tidak ada pesan baru, tidak ada panggilan, tidak ada chat dari klien. Yang ada hanya satu pesan nama. Pesan itu dikirim malam sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 21.59. Isinya pesan hanya satu kalimat, "Tolong antar kami pulang." Dan yang membuat mereka merinding, pesan itu dikirim dari nomor yang tidak dikenal. Rani kemudian membuka map history di mobil. Ia ingin memastikan untuk perjalanan mereka semalam. Dan saat itulah mereka menyadari sesuatu yang membuat tubuh mereka dingin. Lokasi terakhir mobil berhenti adalah di pemakaman umum yang sama. Lalu Sinta teringat sesuatu. Suara yang ia dengar malam itu seperti suara orang melompat turun dari mobil. 1, 2, 3, ada beberapa orang sekaligus. Dan tiba-tiba mereka menyadari sesuatu. Jika semalam memang ada yang turun di mobil, berarti sebelumnya ada sesuatu yang ikut naik bersama mereka. Mungkin mereka hanya ingin diantar pulang ke tempat terakhir mereka berada, di pemakaman itu.